Apa yang lo tulis di bio profile dating apps lo? Gue nulisnya kata mama saya ganteng. Gak mau, anjir. Gue pakai mantra itu siapa tahu untuk memikat. Gitu. Oh baik. Tapi ternyata tidak ada yang terpikat. Ini bisa membuat gue berbicara lah gitu. Terus dia juga tipikal yang pendiam-pendiam lucu gitu kan. Oke, nama gue Erwin, usia 24 tahun dan kesibukan gue adalah sebagai video editor di Froyonion. Halo. Oke. Nama aku Nindi, usia aku 25 tahun. Sekarang kesibukannya kerja sih as a graphic designer. Halo, Erwin. Nindi. Kita kemana nih? Kepik rencananya. Aku sering lihat blind date di di channelnya Froyo, terus kayak seru aja gitu. Gak tau, kepo aja. Kayak gimana sih rasanya gitu. Setelah proses menyewa pacar saat itu masih single? Masih single. Sebenarnya pas saat itu nyoba dating apps juga, aplikasi kuning lah. Kenapa pakai aplikasi itu? Karena misalnya cewek harus bergerak duluan ya, dan gue bukan tipikal yang bergerak duluan, jadi gue berharap dari situ tuh ada gitu. Ternyata tapi belum beruntung gitu. Belum beruntung. Yang jadi beda mungkin kalau misalnya blind date kita lebih perkenalan mungkin conversation ya. Kalau misalnya Bumble kan lo kayak ngeliat display picture-nya dulu dong, pasti kayak lo pasti tertarik tuh dari muka dulu nih. Gue lihat ke bawah, ke scroll, oh ternyata dia musiknya kayak gini. Kalau misalnya blind date kan kayak gue nggak tahu sama sekali ini orang siapa, tapi ya udah kita perkenalan lewat ngobrol gitu kali ya. Dan nggak tahu juga kan mukanya kayak gimana gitu. Jadi Erwin tuh pernah kerja di Froyo? Bukan pernah, emang sedang bekerja di Froyo. Oh sedang? Baik. Kalau lu pernah ya katanya? Gue intern sih. Oh intern. Kemarin tuh sempet nontonin konten-konten blind date juga dari channel-channel YouTube orang lain. Terus kayak dari situ, oh ya bisa kali nanti topik-topik yang mereka pakai dipakai juga di sini gitu. Lu lagi nonton film apa nih sekarang? Atau series ngikutin apa? Gue bukan anak film lagi. Tapi gue kepo banget sama filmnya The Blonde, Marilyn Monroe. Oh, Netflix kan? Itu Netflix ya? Netflix ya. Oh. Soalnya orang-orang tuh pada nge-reviewnya katanya kayak nggak ada yang bisa sampai nonton sampai akhir karena iya, katanya disturbing gitu juga kan ya. Iya. Lo gimana? Lo lagi nonton apa? Anime sih gue ngikutinnya, Hunter x Hunter. Gue suka banget Ghibli. Paling suka lo apa? Yang moving apa? Oh, All Moving Castle ya? Ya, itu gue suka sih. Soalnya gue anaknya yang seneng tipikal yang genrenya tuh yang fantasi-fantasi gitu. Gue seneng cowok yang punya karakteristik sih, terus dia punya hobi, gue seneng banget sih. Hobi yang bener-bener outstanding ya, yang kayak misalnya dia main skate tapi dia main skate-nya jago, didalemin hobinya itu gue seneng sih sama kayak gitu-gitu. Kalau mungkin dari sikap mungkin yang bisa ketika gue bersama dia tuh bisa bikin gue ngomong lah, karena kan gue bukan tipikal orang yang suka ngomong atau suka cerita. Yang ketika mungkin dekat sama dia bisa jadi cerita itu keluar. Kayaknya basic banget ya sih kalau gue kayak senengnya cowok yang rapi, yang wangi. Mungkin kalau dari look, gue suka cewek rambut pendek dan ponian itu sih yang pertama kali ya mungkin dilihat dan langsung suka biasanya dari situ. Terus kalau bisa lebih tinggi dari gue. Basically gue nggak ngeliat fisiknya sebenarnya. Kita pick a card kali ya. Boleh. Coba ini boleh lihat nggak sih? Bagian tubuh mana yang lo banggain? Bingung nggak tuh gue jawabnya? Kalau gue kayak rambut deh. Oh rambut, oh lo tipikal yang ini ya? Sebenarnya enggak, gue nggak pernah ngacak-ngacak, maksudnya nggak pernah nge-styling rambut lah. Cuman kemarin habis potong rambut, terus anak-anak kantor pada suka lah sama potongan rambut. Tadi kata Grace kayak opa-opa katanya kalau Erwin. Ini diacak-acak lagi nih. Sebenarnya gue bukan tipikal yang suka ngerapi rambut gitu, kayak apa adanya lah gitu. Bagian tubuh yang gue banggakan, yang di bawah kaki. Kaki. Kenapa tuh? Jenjang kaki gue. Jenjang tuh gimana? Jenjang tuh ramping gitu. Oh, kaki gue. First impression gue sama Erwin, dia sopan banget sih. Dia sopan banget kan pas salaman. Tapi pendiam sih awalnya memang. Cuman kan setelah gue ulik-ulik, oh enggak sih ternyata dia ngobrol gitu. Apa dia langsung memancarkan kayak aura kalau dia tuh emang suka ngomong dan suka diajak berbicara lah. Dari cara dia ngajak gue berkenalan, bagaimana dia nanya, dan itu emang bener-bener vibes yang dibawain tuh seru gitu. Apa lo percaya tentang cinta pada pandangan pertama?
Nggak tahu ya, kalau misalnya cinta artinya pengorbanan, gue nggak bisa langsung berkorban gitu sih sama orang yang langsung dilihat pertama kali gitu. Kalau mungkin suka pada pandangan pertama ya gue Iya. pasti kayak semua orang Kalau nggak suka sih? iya, kalau sampai Tapi kalau sampai cinta kayaknya enggak sih. Gue mikir cinta tuh sebuah hal yang kita passionate banget gitu loh, yang kayak shit gue harus dapetin ini iya orang benar. gitu loh. Setuju. Main dating apps kan? Gue pernah main dating apps. Yang kuning apa merah? Kuning. Nah, kalau kuning kan cewek duluan tuh biasanya. Nah, biasanya pakai aplikasi tuh apa? Gue biasanya kayak misalnya nggak ada pembahasan sama sekali nih, kayak profilnya gitu ya udah gue kayak hai gitu. Biasanya gue kalau pick up line paling ini ya, kayak story cewek cakep nih misalnya. Paling gue kasih stiker gitu loh. Oh iya. Antara I see. stiker api, atau Oh, react kan? Somehow Somehow justru menurut gue lebih enak blind date kayak gini dibanding kayak gue kenalan sama stranger di dating app. Soalnya kan kalau misalnya di sekarang ini langsung ya gue ngobrol langsung tanpa gue harus basa-basi di chat. Kadang di chat tuh kayak boring gitu gak sih? Tapi kalau ngobrol langsung kan enggak ya, seru sih. Gue enjoy banget sih hari ini. Gue kepo. Jadi kan cowok suka nge-react nih, react story-nya cewek. Terus cowok tuh berharapnya kayak ceweknya ngapain sih kalau udah di-react? Kayak ya diucapin terima kasih atau apa gitu. Serius? Mungkin ya. Serius? Atau nggak kayak dibalas emoji lagi gitu loh. Kalau gue sih berharapnya gitu ya. Kalau ngomong makasih juga gue mikirnya thanksing banget gitu nggak sih? Seenggaknya kan kalau saya lu love, berarti kan di notice tuh. Iya. React. Iya, kan bisa tuh langsung mulai-mulai yang lain. Sebelumnya gue emang berpikir bahwa orang yang berpacaran itu adalah orang yang udah masuk kategori layak menurut gue. Tapi ketika gue ngejalanin blind date ini dengan Nindi, somehow nggak tahu kenapa juga si Nindi bisa membuat gue untuk melupakan hal-hal tersebut gitu. Gue jadi nggak terpaku dengan ketakutan-ketakutan gue, justru Nindi bisa bikin gue lebih percaya diri tadi. Lo paling lama pacaran berapa lama? Ceritain dikit dong. Sejujurnya saya belum pernah pacaran ya. Serius lo? Pernah sebenarnya. Waktu itu di konten reunion juga. Oh iya? Saya mau pacar. Sumpah. Terusan, waktu itu lagi ke Malang kan, terus emang ada jasanya gitu ternyata. Terus gue yang nyewa 3 jam. Jadi itu pacaran terlama gue kayaknya 3 jam. Kalau lu paling lama berapa lama? Gue paling lama sama mantan gue yang terakhir 2 tahun lebih lah. Terus kenapa akhirnya diakhiri? Kalau pacaran kan pasti ada berantemnya gitu nggak sih? Ya nggak tahu ya, gue cuma 3 jam ya nggak. Iya sih, nggak ada berantem lah ya 3 jam, kayak adem-adem aja. Iya, Oke. Oke, kita belum nentuin makan di mana. Kayak kita makan di Oyster aja nggak sih? Boleh. Gue kayak belum pernah nyoba. Sama gue juga belum pernah nyoba sih. Nah, karena mungkin ini pertama kalinya gue mobil yang compact ya, nyelip-nyelipnya jadi enak kalau di jalan gitu. Terus parkir juga menurut gue lebih gampang gitu karena badannya compact gitu. Futuristiknya dapet tapi tetap compact, gemoy gitu. Lucu gitu. Kayak ya apalagi buat cewek menurut gue sih cocok sih itu. Dan emang apa yang ditampilin di Wulingnya sendiri, maksudnya apa yang disediakan Wuling untuk kita lewat mobilnya itu meyakinkan kita untuk bisa ngelakuin perjalanan yang mungkin panjang dan untuk healing sejenak lah dari hiruk pikuk ibu kota gitu. Jadi seru pas tadi makan di Oyster itu. Nah di situ mulai bener-bener kita saling tukeran lah, maksudnya tentang pandangan dia terhadap sesuatu, tentang keluarganya gitu. Gue ngelihat si Nindi ini emang bener-bener perempuan yang hebat lah. Karena di situ dia nyeritain perjalanan hidupnya gimana, sama gimana caranya dia memutuskan untuk kemudian kedepannya berusaha gitu. Dan itu sangat-sangat menarik sih. Karena mungkin momennya sama-sama lagi makan kali ya, terus kayak jadinya kita cerita-cerita gitu sih, kayak tentang keluarga gue, terus juga cerita tentang keluarga dia, lebih deep talk aja gitu waktu makan. Itu unik banget yang gue nggak pernah lihat di mobil lain sih. Bagian giginya ya, yang diputer gitu kan, itu lucu banget sih, kayak nggak nyetir mobil. Lucu banget. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela kiri. Oke, menutup jendela kiri. Keren. Gokil ya sebuah teknologi. Ada ini ya, ada fiturnya canggih banget sih menurut gue. Kayak ada fitur si Halo Wuling itu lucu banget sih. Dan itu cukup membantu sih dari cara lu nyetel radio, masang GPS-nya, dan untuk ngatur-ngatur semua fiturnya lah. Dari AC, dari jendela, dan lain-lain tuh bisa dilakuin tanpa harus ngurangin konsentrasi kita dalam mengendarain mobilnya gitu. Halo Wuling, Halo. putar lagu. Oke. Kita sadar ingin bersama.
Terus di mobil juga seru juga sih sebenarnya, pas waktu perjalanan ke sana juga kita kan sempat denger lagu. Terakhir juga sempat karaokean walaupun dia agak pendiam gitu. Tapi kayak lucu sih, lucu banget, kayak gue memaksakan dia, ayo dong nyanyi, tapi akhirnya dia nyanyi kayak gitu, seru sih. Tapi tak bisa apa-apa. Bener-bener di luar ekspektasi gue gitu. Dimana ternyata gue bisa cukup terbuka gitu sama Nindinya gitu. Nindi bisa membuat gue berbicara lah gitu. Terus dia juga tipikal yang pendiam-pendiam lucu gitu kan. Jadi kayak gue toel dikit deh, tapi ngobrol sih, dia ngobrol. Terus kita asik juga sih, kita nyambung lah. Apa yang lo tulis di bio profile dating apps lo? If you're looking for FWB, one night stand, or Swipe left. just for fun, please swipe left because we are not in the same boat. Gue bilang gitu. Takut gue sama yang aneh-aneh gitu. Kalau lo? Pertama kali gue bikin, gue nulisnya kata mama saya ganteng. Mama, anjir. Gue pakai mantra itu siapa tahu untuk memikat gitu. Oh baik. Tapi ternyata tidak ada yang terpikat. Belum. Soalnya kalau gue ngebandingin sama yang waktu itu sewa pacar ya. Nah di kondisi ini tuh Nindi bener-bener ngomong terus lah. Tapi in a good way ya, dimana gue nggak ngerasa terganggu juga dari obrolan-obrolan dia. Justru dari obrolan dia, gue juga jadi tertarik untuk cerita gitu. Dari 3 jam pertemuan kita, menurut lu gue tipikal cowok kayak gimana? Lo super calm, let it flow, mengalir kayak air gitu. Nggak neko-neko lah, kayak baik. Terlihat tidak nakal ke cewek sih, itu yang gue, it's a good point lah dari lo. Maksudnya lo good listener lah, dengan gue yang cerewet ini lo mendengarkan dengan baik. Tapi gue suka sih cerita-cerita lu, menarik gitu. Genre gitu terlalu berbeda gitu, kayak jomplang banget. Gue tipikal kalau denger musik tuh yang berisik gitu, kayak rock, gue suka banget yang kayak gitu-gitu. Sedangkan dia yang kayak super calm, kayaknya kalau kita pacaran, gue akan annoying sih. Iya. Ternyata malah yang berbeda ini malah saling melengkapi. Nah iya sih, gue mikirnya gitu, we never know sih sebenarnya. Cuman kalau dari tipe mungkin nggak masuk tipe gue, tapi kalau misalnya dicoba ya who knows, gak tahu, we never know ya. Oh ya balik, gimana tuh gue? Iya lo seru sih, talkatif gitu. Maksudnya gue jarang banget ya bisa juga terbuka sama cewek gitu. Kadang dan lo bisa bikin gue cerita gitu kalau kayak tadi. Nah, itu menurut gue. Iya karena gue cerewet ya. Iya, jadi ada beberapa hal yang kemudian bisa bikin gue percaya sama lo, bisa nih kayak gue ceritain ini gitu. Si Nindi ini bisa membuat gue lebih percaya diri kali ya. Memahami bahwa diri gue ternyata bisa juga gitu ngobrol sama cewek secara langsung dan juga bisa nyaman lah sama orang gitu untuk kemudian bercerita, bertukar cerita soal kayak ada beberapa hal yang misalnya nggak bisa diceritain ke orang lain, ternyata sama Nindi ini bisa gitu. Dari pancingan-pancingan dia tuh bisa membuat gue berbicara gitu. Jangan sampai gagal deh kalau first date, sumpah kayak kalau misalnya gagal di first date kayak kurang, nanti kan gak lanjut kalau kurang, ya nggak sih? Gitu sih. Apakah setelah ini kalian akan berhubungan lagi? 1, 2, 3. Yes. Mungkin. Jangan tukeran kontak ya. Udah dong, follow Instagram dong. Yang paling gak lo suka dari ngedate apa sih? Mungkin ini alasan kenapa gue nggak ngedate ya, belum ngedate. Karena gue ada ketakutan dari cara orang lain memandang gue gitu loh. Kayak gue ngeliat kayak apakah gue layak jadi orang yang bisa ngedate kah atau gimana gitu. Takut ada penilaian di sana kalau gue nggak layak gitu lah. You'll never know if you never try. Ya nggak sih? Gue yang paling gak gue suka adalah ketika kalau gue ngedate, misalnya pasangannya kayak gue ngobrol nih, tapi dia nggak interest sama obrolan gue. Gue tuh seneng obrolan ketika dua orang tuh lo ngobrol kayak main tenis gitu. Tak tok Balas-balasan gitu. Iya, itu gue senang. Pengalamannya gimana ngobrol di dalam mobil itu? Mungkin karena emang teknologinya udah canggih ya dari si Wuling ini sendiri. Jadi ketakutan-ketakutan kita, misalnya gua mungkin kalian juga terhadap mobil listrik tuh nggak perlu ada lagi gitu. Karena dari sistem mobilnya sendiri tuh udah nunjukin kapasitas baterai segini bisa ditempuh dengan jarak sekian. Tadi dari perjalanan kita aja bolak-balik tuh cuman ngurangin sekitar 18% ternyata kan. Saran mungkin ya? Satu sama lain ada nggak? Mungkin jangan malu-malu kalau nyanyi lagi ya sama gue. Iya itu sih, lebih ceria lagi aja, nggak apa-apa. Keluarkan saja, jangan ditahan. Kalau saran mungkin gue nggak berhak ngasih saran ya, karena menurut gue lu udah inilah, udah di atas rata-rata dari wanita-wanita yang gue temukan. Oh, iya.